Bab 3 ya, dari trik konten TikTok dari 0 sampai FYP. Karya pengarang besar Leo Giovanni. Sekarang bab 3 halaman ke berapa ini? Halaman 29. Ya, 28. Langkah awal menjadi kreator TikTok itu mudah. Kamu cukup paham dan nyaman dulu dengan semua fitur TikTok. Kata siapa ini? Ini bukunya bagus ini ya. Halaman 31 pembahasan kali ini kita akan banyak membahas perihal teknis-teknis membuat konten TikTok. Jadi kalau kamu merasa sudah berpengalaman dalam membuat konten di TikTok, mungkin kamu akan sedikit bosan karena saya akan menjelaskan dari hal yang paling dasar. Tapi kalau kamu baru kali pertama membuat konten, bab ini akan sangat banyak membantu kamu. 1. Video TikTok ya, disingkat VT. Jadi video TikTok maksud saya adalah video yang kita upload ke TikTok dan biasanya masuk ke FYP. Teman-teman di TikTok juga sudah sering menyebut ini sebagai VT atau kepanjangan dari video TikTok. Nah, apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam video TikTok? Halaman ke-17. Yang pertama adalah sound. Jadi kalau misalnya kamu membuat video, di bagian atas itu ada tulisan tambah suara. Jika kamu menambahkan lagu yang sedang trending, mau menambahkan background suara atau sound yang kamu suka, fiturnya itu ada di bagian tambah suara. Ya kan? Ketika kamu klik, kamu akan masuk ke dalam page yang bentuknya seperti ini. Agak teknis ya. Jadi pokoknya tambah suara ya. Di mana pilihan lagunya itu banyak sekali. Dan kamu juga bisa save. Dan jika kamu save, lagunya itu akan masuk ke bagian favorit, di mana kedepannya kamu bisa pakai lagi tanpa perlu search. Ada suara lagu di tetangga ya. Pada bagian pencarian ini kamu bisa mencari lagu yang kamu mau pakai, dan di sini ada beberapa daftar putar viral di TikTok. Ini adalah sound-sound yang sedang viral atau trending. Tidak hanya itu, ada juga daftar putar lain yang mungkin kamu mau cek juga karena kamu bisa mendapatkan referensi lagu dari sini semua. Fitur kedua adalah editing. Editing ini adalah fitur yang baru ada mungkin setengah tahun ini. Saat awal saya membuat konten, fitur ini belum ada jujur. Ya, dulu itu editing di TikTok sangat susah, tapi sejak ada fitur editing ini, konten kreator menjadi sangat terbantu. Ketika kamu membuka bagian rekam video, itu ada tanda edit. Ketika mau klik, kamu akan masuk ke page lain yang di dalamnya ada semua fitur editing di TikTok, mulai dari memasukkan sound, teks, overlay foto ataupun efek. Di bagian sini kamu bisa perpanjang cut video ataupun memindahkan susunan video. Semuanya itu bisa diedit, walaupun fiturnya itu tidak se-advance aplikasi editing di luar TikTok, tapi menurut saya ini sudah sangat membantu kalau kamu hanya ingin sekedar membuat short video saja. Akhirnya nyobain brand lokal yang banyak dipakai orang Korea. Ini adalah satu fitur TikTok favorit saya bernama In-Video Text. In-Video Text. Jadi kalau kamu melihat video orang lain, ya, dan ada teks seperti ini, nah itu adalah video teks bawaan dari TikTok. Jadi kalau kamu melihat video orang lain dan ada teks seperti ini itu maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Aku kurang ngerti. Bahwa ini adalah video teks bawaan orang lain. Bawaan dari TikTok ya. Jadi kamu bisa klik tanda ini. Kamu bisa klik tanda apa ini? A besar A kecil, ada teks, klik ya. Ini loh maksudnya.
besar klik. Kamu bisa klik simbol A besar A kecil ini. Nanti kamu bisa menambahkan teks apapun yang kamu mau dan ada beberapa pilihan font dari TikTok. Walaupun secara estetik masih bisa dikembangkan, tapi menurut saya ini sudah lumayan membantu. Pilihan warna juga banyak walaupun masih terbatas. Kemudian ini ada pengeditan audio. Diklik. Ada voice over ya. Ada sekarang bahas voice over. Ada ini apa ini? Pengeditan audio, diklik ya. Lalu ada yang namanya voice over. Voice over ini logonya seperti mic ya. Voice over. Ketika kamu mau voice over di video kamu, voice over. Gitu. Ketika kamu mau voice over di video kamu, kamu bisa klik ini dan langsung rekam saja. Oh, rekam suara. Ketika kamu klik rekam, kamu tinggal berbicara dan langsung masuk ke dalam videonya. Di dalamnya pun ada beberapa fitur suara yang bisa kamu pakai. Ada efek, ada filter, dan green screen. Lalu kita lanjut ke bagian efek, filter, dan juga green screen. Ini harus dibeli ya, dimiliki ya. Buku trik konten TikTok dari 0 sampai FYP. Karangan pengarang besar Leo Giovanni. Jadi ini rekaman untuk saya belajar, tapi saya membaca tapi ini sekaligus di-share ya. Lalu kita lanjut ke bagian efek, filter, dan juga green screen. Biasanya kalau kamu lihat di bagian bawah dari rekaman video TikTok, ada yang namanya bagian efek. Ya oke. Bagian efek ya. Bagian efek ini banyak terdapat filter-filter, efek-efek, dan juga green screen yang bisa kamu coba satu persatu. Oh gitu. Coba satu persatu. Ketika kamu tidak sengaja menemukan video orang yang memiliki efek, kok bisa ya videonya pelan-pelan ngezoom ke muka semuanya, ke muka semua. Nah itu menggunakan salah satu efek yang ada di TikTok. Terus kalau kamu lihat kok bisa ya di video TikTok orang itu backgroundnya foto. Nah itu menggunakan pilihan green screen. Nah ini saya baru tahu ini halaman 41. Jadi ada banyak sekali efek, filter, dan juga green screen yang bisa kamu coba untuk mempercantik videomu. Sekarang halaman 42 ada timer. Ini sengaja saya rekam ya, jadi saya sedang belajar tentang TikTok. Ada 9 bukunya yang sudah saya beli. 5 yang sudah saya bikin VT-nya untuk jualan di keranjang kuningnya. Bukunya Berto, terus ini Leo Giovanni, terus Hendra, terus apa lagi itu saya lupa. Yang bukunya Rizky Akbarsyah. Sekarang timer, lalu kita lanjut ke timer. Timer ini biasanya berguna sekali ketika kita mau merekam sendiri. Biasanya kalau saya merekam sebuah video review, ponselnya itu saya letakkan dan saya pasang timer mungkin sekitar 3 detik. Dan stopnya di mana? Sehingga saya tetap bisa menggunakan kedua tangan saya sekali merekam tanpa perlu bantuan orang lain karena ada fitur timer ini. Seret untuk menetapkan batas perekaman. Oh gitu. Jadi ada gambar seperti ini. Suruh nyeret, suruh diseret. Kemudian keranjang kuning, halaman ke-43. Keranjang kuning, lanjut ke keranjang kuning. Keranjang kuning ini bisa kamu temukan di bagian saat kamu mau memasukkan caption. Di bawahnya itu ada tulisan tambah tautan. Di bagian tambah tautan, ketika kamu klik akan ada produk. Tapi kamu harus pastikan kamu sudah menambahkan produk ke TikTok Shop kamu. Ya pakai marketplace itu ya. Ketika kita klik produk ini, nanti akan muncul semua produk yang bisa kita pilih dan bisa kita masukkan ke dalam video. Jika kamu
Jika kamu kalau lihat video TikTok orang-orang yang ada keranjang kuningnya, itu karena mereka sedang menggunakan fitur keranjang kuning. Terus yang berikutnya di halaman 43 itu ada replay comment. Lalu ada juga fitur replay comment. Fitur replay comment itu ketika ada orang yang komen ke video kamu, kamu bisa membalas dengan menggunakan teks atau dengan video lagi. Jika kamu melihat video orang-orang yang di bagian atasnya ada teks bubble, lalu dia seperti mereplay, itu sedang menggunakan fitur ini ya. Terus halaman 14 ada Spark Code. Untuk bagian ini agak sedikit advance ya. Fitur baru Spark Code ini biasanya digunakan oleh konten kreator. Spark Code, SPARKCODE. Spark Code ini tujuannya apa? Tujuannya adalah kita memberikan akses kepada brand-brand atau orang-orang tertentu untuk mengiklankan video kita atau konten kita. Contohnya, ada brand-brand yang mau mengiklankan video kita. Nah, saya harus memberikan dia akses dengan memberikan Spark Code ini. Jadi Spark Code ini seperti kunci untuk mereka mengakses video kita agar mereka bisa mengiklankan video kita. Spark Code ini ditemukan di pengaturan iklan. Jika kamu sudah posting video, ada 3 titik di kanan bawah. 3 titik di kanan bawah. Nah, di situ ada fitur pengaturan iklan. Di fitur pengaturan iklan ini kamu tinggal menghidupkan bagian otorisasi iklan. Nanti ketika ada slide ke kanan, itu akan muncul kayak gini. Konten bermerek iklan. Kayak gini. Nah, terus hanya tampilan dalam iklan, otorisasi iklan. Otorisasi iklan ya. Itu diaktifkan ya. Oke. Kamu bisa klik kelola dan menemukan mau kasih akses berapa lama untuk video ini bisa diiklankan. Apakah 7 hari, 30 hari, 60 hari. Itu adalah pilihan waktu yang diberikan kepada si pengiklan itu. Otorisasi iklan. Konten. Terus ketika kamu sudah klik ini, kamu sudah otorisasi, kamu bisa mengcopy Spark Code-nya. Di bagian keluar nanti ada pilihan salin code. Dan ketika kamu klik, ini adalah bentuk Spark Code, di mana Spark Code ini tinggal kamu copy paste ke pengiklan yang meminta dan mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Ini halaman 47. Agak mumet juga sini. Setelah kita memberikan Spark Code, apa yang kita perlu ekspektasikan? Video kita itu view-nya akan naik sesuai dengan budget yang dikeluarkan oleh brand untuk video kita. Dan apa sih keunggulan memberikan Spark Code ke brand? Ketika kita memberikan Spark Code ke brand-brand, secara tidak langsung video kita itu akan diiklankan. Untungnya ke kita itu apa? View kita sudah pasti akan naik secara otomatis. Kemudian ketika video itu diiklankan dan ada yang check out melalui keranjang kuning kita, itu komisi tetap masuk ke kita. Gitu. Keranjang kuning. Sekarang halaman 48 ada istilah highlight. Di bagian highlight biasanya highlight itu HIGHLIGHT. Di bagian highlight biasanya mempermudah penonton untuk mencari tipe-tipe konten dengan gaya tertentu. Contohnya di akun skincare saya ada highlight untuk fragrances dan hotline, dan highlight sehari bersama Leo, di mana itu isinya konten-konten a day in my life. Sehari bersama Leo, 5 episode. Episode 1 best facial experience. Puas banget dengan service at Arin Skin Clinic Bintaro. Episode 2 seru banget cara opening at Arin Skin Clinic Bintaro. Kayak gini secara teknis ya. Ada di halaman 47 ya. 49. Wah, masih banyak ini, ada foto ya. Ada foto mode. Lalu kita lanjut ke bagian foto mode.
Nah, photo mode ini adalah salah satu fitur terbaru TikTok yang saya juga sedang pelajari dan jadi dia belajar juga ya, Leo Giovanni. Dan juga sering pakai karena menurut saya photo mode ini sedang sangat dioptimasi oleh TikTok. Photo mode ini memberikan kita kesempatan untuk upload 2 sampai 35 foto ya. Jadi bentuknya itu bukan video melainkan foto-foto yang bisa di swipe up to 35 foto. Jadi kamu bisa pilih 35 foto dan nantinya orang-orang bisa swipe untuk melihatnya. Namun jika kamu memilih ke mode video, penonton kamu tidak perlu swipe, tapi dia akan bergeser secara otomatis. 2, TikTok Story. Tadi yang satu apa? Tadi yang pertama itu kok langsung 2 toh? Yang satu itu apa tadi? Banyak. Satu itu video TikTok VT. Yang kedua TikTok Story. Kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu TikTok Story. Ketika saya mulai membuat konten, fitur ini belum ada sama sekali. Jadi untuk mengakses TikTok Story itu kamu bisa membuka bagian Story. Ya mulai. Udah gelap ya. Saya nyalain lampu dulu ya. Kita bisa merekam sampai 15 detik ya. Video dan itu bakalan hilang dalam waktu 24 jam. Ketika kita upload story, kadang bisa masuk ke FYP penonton kita dan juga akan masuk ke bagian ini, kotak masuk akun orang lain ya. Ketika penonton kamu membuka bagian komentar, bubble profil kamu akan muncul, tapi ketika ada story-nya itu bisa diklik dan langsung masuk ke story kamu. Orang ngerti aku. Ya nanti kalau terus-terusan dibaca, dipahami, lama-lama juga paham. Ketiga TikTok Live. Jadi yang pertama itu ada video story, video TikTok. Kemudian ada story, TikTok story ya. Ya, ada TikTok story. Ini agak advance. Yang ketiga adalah TikTok Live, efek filter green screen ya. Ketiga itu TikTok Live. Ini fitur apa istilahnya nih? Teknis konten di TikTok. Sekarang kita masuk ke dalam TikTok Live. Nah, itu TikTok Live ini ada fitur apa saja sih? Saya yakin kamu sudah tidak asing lagi dengan TikTok Live karena TikTok Live ini memang lagi booming banget. Jadi di bagian TikTok Live itu ada efek, ada filter dan juga green screen sama seperti video TikTok biasanya. Di bagian ini kamu bisa memilih berbagai macam efek, filter, green screen yang akan berjalan selama kamu live. Keranjang kuning. Pada saat live, kita juga bisa menambahkan produk. Kita bisa menambahkan keranjang kuning, menambah etalase. Biasanya ini ditambahkan sebelum kita mulai live supaya pada saat live kita bisa langsung jualan. Gimana caranya nih nambahkan keranjang kuning untuk live streaming ya? Untuk TikTok Live ya. Tambah produk bisnis. Tambahkan, dapatkan prospek. Kita bisa menambahkan produknya itu sebelum kita mulai live. Biasanya sebelum kamu live nanti ada pilihan opsi bisnis sebelum live ya. Ketika kamu klik ada bagian tambah produk. Oke, jadi pastikan kamu sudah menambahkan semua produk yang kamu jual terlebih dahulu. Nah ini baru nanti saya live TikTok Live. Sudah bisa TikTok Live. Soalnya followernya ada udah 7.000 ya. Live event. Ketika kita bisa menambahkan produknya itu sebelum kita mulai live. Biasanya sebelum kamu live nanti ada pilihan opsi bisnis. Ketika kamu klik ada bagian tambah produk. Jadi pastikan kamu sudah menambahkan semua produk yang kamu mau jual terlebih dahulu. Yang berikutnya di dalam TikTok Live itu selain ada keranjang kuning ada live event.
Kamu pernah tidak sih menonton video TikTok tapi di bagian keranjang kuningnya itu bukan keranjang kuning melainkan sebuah kalender merah yang memberikan kamu kapan sih konten kreator itu bakalan ada live. Nah itu dibuat melalui live event. Oh gitu, live event. Ini tadi ada bisnis, ada tambahan produk ya. Ada tambahan produk ya. Sama terus ada live event ya. Live event. Dan mini game. Ketika kamu klik live event, habis itu masuk ke bagian ini. Ya kan? Ini bagus buku ini ya. Karena halaman 56 sekarang. 56. Kamu klik acara live, kamu bisa setting jadwal live. Ketika kamu setting jadwal live, semua video yang masuk ke FYP nanti akan muncul fitur live event ini. Dan orang-orang yang menonton itu bisa mendaftar dan mendapatkan notifikasi ketika kamu mulai live. Menurut saya, ini adalah fitur yang sangat membantu supaya audiens kita itu tahu kapan kita melakukan live dan setidaknya membuat penonton masuk ke live kita. Nah kemudian yang keempat ya, di samping ada keranjang kuning, ada TikTok live, dan yang keempat TikTok shop ya. Sales analytics. Kita masuk ke fitur TikTok shop. Ini adalah fitur favorit saya karena menurut saya fitur ini sungguh mengubah cara kerja TikTok dari yang short video platform berubah menjadi seperti marketplace secara tidak langsung. Ketika kamu membuka fitur TikTok shop, kamu akan bisa melihat sales analytics ya. Racunin skincare data hari ini 10,5 juta pendapatan, barang terjual 106, pesanan 100. TikTok shop. Data ya, data analitik ya. Data penjualan. Di sini kamu bisa melihat berapa sih penjualan yang kamu dapat hari itu di TikTok shop ya. Dan ketika kamu klik akan terlihat produk apa saja yang berhasil terjual di hari itu, di hari tersebut. Oke. Kemudian showcase dan komisi. Letaknya ada di bawah analisis tadi. Fiturnya marketplace, kelola showcase, komisi, kampanye, sell product live, membuat video. Letaknya ada di bawah analisis tadi. Ya kan? Letaknya ada di bawah analisis tadi. Showcase ini adalah produk-produk yang masuk ke etalase kamu. Kamu bisa edit, bisa tambahkan produk, bisa buang produk, dan juga bisa memindahkan posisi produk itu dari yang mungkin agak bawah ke etalase teratas. Lalu ada juga yang namanya fitur komisi, di mana kalau diklik kamu bisa melihat komisi yang sudah kamu dapatkan dan tinggal di withdraw. Apa withdraw? Menurut saya withdraw komisi di TikTok itu sangat mudah karena sepengalaman saya menarik komisi itu cepat sekali, tidak sampai setengah hari. Biasanya komisi itu sudah masuk ke rekening saya lah. Terus cara daftarkan rekening gimana? Mudah bukan? Dalam satu aplikasi TikTok semua kebutuhan konten kreator kamu sudah terjawab. Mudah, praktis, dan menyenangkan. Sekarang kita bab 4 TikTok hacking ala Leo Giovanni. Oke, sekarang kita upload.